Halo guys, di video kali ini gue mau review satu figur dari Transformers Studio Series. Ini adalah Studio Series nomor 12, Decepticon Brawl. Ini figur yang cukup lama gue incer ya, walaupun figur ini udah lama banget keluar, sekitar 2 tahunan lalu ya. Cuma gue punya alasan kenapa gue mutusin buat beli si Brawl ini ya. Jadi pas Transformer movie dari Michael Bay yang rilis di tahun 2007 itu semua desain Transformer diperbarui. Bener-bener beda dan bener-bener apa ya, out of the box lah kalau gue bilang. Si Brawl ini gue beli karena tinggal dia nih yang harus gue beli buat ngelengkapin karakter-karakter Transformer yang muncul di filmnya di tahun 2007. Walaupun ada kurang lebihnya ya, tapi kalau kalian mau ngelengkapin koleksi kalian, si Brawl ini salah satu karakter original yang harus dibeli. Oke, pertama kita lihat dulu boxnya ya. Ini ada karakter si Brawl, dia di nomor 12, dia dari film Transformer. Terus di bagian sini ada ilustrasinya. Bagian belakang dia ada mode tanknya dan mode robotnya. Di sini matanya gede banget ya, tapi kalau di figura tuh matanya sipit banget ya. Boxnya tuh udah agak pecah ya punya gua. Di sini udah agak pecah, jadi kayaknya emang ini buat stok lama aja buat cuci gudang. Tapi yang penting figur di dalamnya masih oke, masih segel. Oke, habis ini kita langsung buka boxnya dan kita lihat figur di dalamnya. Akhirnya figur Decepticon gua lengkap udah. Figur Decepticon dari film Transformer Bayverse yang pertama. Dan setelah koleksinya lengkap ini, waduh, gua suka banget. Akhirnya gua nemu si Brawl ini dengan harga yang masuk akal. Karena di Indonesia cukup susah ya ngumpulin mainan Studio Series gini. Satu, karena mainan ini adalah mainan impor, jadi paling kalian bisa nemuin cuman sedikit ya yang impor mainan ini. Dan kalau udah diimpor juga mainannya jadi harganya nggak murah ya. Apalagi kalau salah satu mainannya jadi cukup langka di Indonesia. Nah, salah satunya si Brawl ini. Ya, tapi ini opini gue ya, jadi gue suka ngumpulin mainan dari versi original karena itu. Dan sensasinya kalau kalian hunting mainan seperti ini tuh ada rasa puas yang nggak bisa tergantikan gitu kalau buat gue. Walaupun ini figur lama ya, dan mungkin review-reviewnya di luar udah banyak, tapi di video ini gue akan kasih review gue untuk figur si Brawl ini. Kalau kalian tertarik pengen dengerin review gue untuk figur-figur yang lain, tulis di komen ya. Oke, nggak usah lama-lama, abis ini kita akan coba lihat detail figurnya. Dan ini dia paket penjualannya. Pertama, seperti biasa kita dapat buku manual. Ini ilustrasinya si Brawl, buku manual warna ungu ya, karena dia adalah Decepticon dan dia adalah Voyager class. Di dalamnya instruksinya seperti ini. Terus kita dapat backgroundnya, dan backgroundnya bagus banget ya. Kalau kalian lihat dia jadi kayak diorama gitu dengan figurnya si Brawl saat jadi mode tank ditaruh di tengah gitu, asli keren banget. Jadi Studio Series tuh emang kayaknya dibikin buat dipajang seperti ini ya, karena dia selalu dapat background yang bisa jadi diorama seperti ini. Dan ini kalau kalian punya lemari yang cukup gede dan kalian pajang seperti ini, itu bisa jadi keren banget. Ini dia mode tanknya Brawl. Dia adalah tank Abrams ya. Gue saat pertama ngelihat si Brawl ini muncul di film Transformer tahun 2007, itu gue pikir sangar banget gitu ya. Dia tank tapi ada kayak ini yang di depannya nih kayak ada apa ya? Gue juga nggak tahu nih. Mungkin alat anti ranjau ya atau apa ya? Gue nggak tahu deh. Atau mungkin cuma ditambah-tambahin doang nih sama Michael Bay. Di sini senjatanya gue tancepin semua ya. Weapon storage-nya ada di atas sini semua. Dan ini bisa gue lepas. Agak keras nih. Ada satu, tuh ada dua, lepas lagi. Ini juga bisa dihitung aksesorisnya ya, cuman dia pakai ball joint sih, jadi cuma bisa dipasang di sini doang. Nah, ini senjatanya kira-kira ada 3 ya sebenarnya ya. Ini ada Gatling gunnya, ada senjata cakar sama senjata ini apa ya, kayak senjata rudal gini ya. Nah, ini senjatanya seperti ini, dicat warna silver di bagian sini. Dan ini packnya ini agak terlalu gede ya buat dipasang di port 5 mm ini, karena ini packnya kan kayak kotak gini ya. Dan gue perlu amplas sih, kemarin gue amplas dikit supaya bisa masuknya pas. Kalau kita paksa nanti jadi ada stretch marknya di sini nih, jadi jelek banget. Jadi harus diamplas dulu ya kalau kalian beli si Brawl ini. Biasanya di bagian sini nih agak keras di sini, sama si packnya yang di sini juga. Tapi nggak tahu, itu mungkin cuma di copy punya gue doang kali ya. Sayangnya nggak dicat detailing ya bagian rudal sini ya, yang dicat malah hanya bagian silver sini doang. Terus senjata kedua pencakaran sini, di sini pakai engsel jadi bisa artikulasi ke atas, tapi di sini nggak cat silver, cuma klasik abu-abu doang. Dan kita dapat Gatling gunnya kecil di sini, packnya sama buat pack 5 mm juga.
ada pelurunya di sini ya, tapi cuma sedikit. Oke, dan kita pinggirin dulu. Ini ada senjatanya lagi di atas sini yang tadi gue bilang. Ini bisa dicopot karena cuma pakai ball joint, dan ini bisa diartikulasiin. Dan sayangnya si Brawl ini bagian turret tanknya sini nggak bisa bergerak ya. Yang bisa bergerak cuma bagian sini doang. Bisa 360, bisa muter. Dan ini ada packnya sih, bisa dirapatin gini. Jadi dia bisa nggak bergerak gini, ada penguncinya. Tapi yang di bagian sini udah nggak bisa bergerak sama sekali nih. Nah, kalau kalian pernah punya yang versi BMB ya, kalau nggak salah namanya Storm Pioneer ya. Si Storm Pioneer adalah modifikasi dari modnya Studio Series ini ya. Diimprove beberapa bagian ya, terutama di bagian ininya nih, turret yang panjang ini nih. Kan nanti di mode robot ini tuh ngegantung di belakang ya. Dan itu yang orang bilang jadi kurang bagus. Cuma kalau menurut gue sih oke-oke aja sih. Ya, tapi nanti kita lihat saat jadi mode robot ya. Nah, si versi BMB itu juga bikin turretnya ini bisa muter ya. Nah, gue nggak tahu kenapa sih si Hasbro nggak bikin ini bisa muter, karena di sini tuh sebenarnya gampang banget kalau mau dibikin muter ya. Cuma menurut gue kemungkinan si Hasbro nggak mau turretnya ini diputer supaya bagian yang kopong di sini ini nggak kelihatan ya. Karena kalau ini diputer otomatis ini bagian kopong ini kan kelihatan banget nih. Gue juga pernah punya yang versi BMB, tapi sekarang udah gue jual ya. Itu saat gue puter juga kelihatan bagian kopong agak kurang bagus sih. Ya, tapi itu pilihan sih ya. Kalau si Hasbro milih buat nggak bisa diputar bagian sininya supaya mempertahankan look dari tanknya ini ya. Dia hanya bisa dimainin gimmicknya di bagian sini doang, bagian turret yang atas ini. Ya, ini bagian bawahnya gini ya, ini bagian kosongnya di sini. Kita lihat. Ya, gue sih berharap ini tetap bisa diputar ya, dan bagian kopong sini sih biar aja nanti ada third party company yang bikin upgrade kitnya gitu buat ngisi bagian kopong sini. Ya, kira-kira ini review untuk mode tanknya ya. Dan ini gua akan transform ke mode robot ya. Dan seperti biasa gua akan percepat aja ya, karena untuk figur-figur yang udah lama gini kalian bisa cek tutorial MGO aja ya, GTI nya MGO. Disitu dia detail banget ngajarin buat transform ini dari mode robot ke mode mobil. Ini dia guys, Decepticon Brawl dalam mode robot. Gue dulu sempat beli yang Storm Pioneer ya, yang keluaran BMB. Modnya dan engineeringnya udah dimodifikasi, karena waktu itu si Brawl ini agak susah dicari ya. Dan waktu gue lihat yang versi BMB, gue cukup tertarik juga sih sama modifikasi engineeringnya dia, terutama saat dia bisa mindahin bagian turret sini ke bagian tangan ya, jadi nggak ngegantung di bawah sini. Terus dia juga mindahin kibel yang ada di tangan sini yang gede ini ke bagian pundak ya, jadi pundaknya dia nggak kopong gini, nggak kelihatan kurus. Tapi itu udah gue jual lagi ya, karena gue sebenarnya nggak terlalu suka sih koleksi mainan yang oversize. Tapi setelah gue punya yang versi officialnya ini, gak tahu kenapa gue jauh lebih suka sama proporsinya yang versi official. Walaupun banyak kibel di tangan dan di belakang sini ngegantung gini ya turretnya ya, tapi secara proporsi gue jauh lebih suka yang ini sih dibanding yang versi BMB. Ya itu kalau itu opini pribadi gue ya, itu preferensi selera aja sih itu. Nah tadi aksesoris senjatanya ini bisa kita pasangin juga di sini, yang bagian cakar sini kita pasangin. Ini kita pasangin di sini. Nah ini yang gue bilang tadi harus diamplas, karena kalau kalian nggak amplas saat kalian masukin ke sini keras banget gitu. Jadi di sini ada stress mark nanti di sini nih. Punya gue udah ada stress marknya dikit ya, nggak kelihatan kalau di kamera. Cuma ini udah gue amplas jadi bisa lebih enak di sini. Amplasnya jangan kebanyakan ya, jadi ntar biar nggak jadi loose. Bagian sini juga kita masukin supaya dia bisa masuk sampai dalam. Kalau dia nggak diamplas nanti masuknya cuma setengah gini nih, jadi jelek banget. Jadi kayak kurang pas gitu di tangan. Nah kalau ini udah bisa masuk sampai dalam sini,
dan nggak menimbulkan stretch mark. Nah ini saat aksesoris senjata udah dipasang, nah ini tambah keren nih kalau gue pikir ya. Nah, aksesoris senjata gini bener-bener kayak di filmnya di Transformer The Movie yang tahun 2007. Nah ini kita lihat dulu detailnya. Escape-nya tadi gue bilang matanya itu harusnya nih matanya merahnya lebih kelihatan ya, cuma nih karena cat silvernya banyak bleber, warna merahnya tuh nggak kelihatan di sini. Kalau yang versi BMB dikasih elektronik, jadi matanya bisa nyala gitu ya, jadi itu jadi kelihatan lebih sangar. Nah bagian belakangnya juga di sini. Nah ini yang gue pikir tadinya jelek banget yang ngegantung, ini nggak masalah sih kalau gue bilang ya. Cuma alangkah baiknya ya kalau si Hasbro ngasih ini jadi kayak ada gimmick supaya bisa ditarik, bisa dinaik turunin gitu ya. Jadi ini bisa dimasukin ke dalam sini. Ini gampang banget sebenarnya dan nggak harus nambah plastik yang banyak gitu ya. Ya cuma si Hasbro pelit banget lah ini. Jadi dia cuma bikin gantung gini doang. Bagian detail kakinya juga kita lihat ada beberapa detailing cat silver. Bagian tangan juga. Ya overall gue suka banget sih. Dan ini bisa artikulasi seperti ini. Dan untuk artikulasi figurnya sendiri, kepala nih hanya bisa geser ya, nggak bisa tilt ya, cuma bisa nunduk-nunduk ke atas juga nggak bisa, sama geser kiri kanan. Tangan bisa muter, ada mushroom packnya di sini. Terus persendian siku juga 90 derajat, dan ada rotasi juga di sini, rotasi bicep bisa ke atas gini. Dan sendinya cukup enak sih ya, standar lah, walaupun sini agak letoy dikit tapi nggak masalah. Terus perut nggak bisa muter ya, nggak ada artikulasinya. Kaki bisa nendang jauh, belakang juga jauh, samping bisa split juga jauh, dan di sini bisa nekuk. Nah nekuknya ini agak keras nih, gua takut lah kalau nekuk ini terlalu ini, takut patah. Tapi bisa nekuk 90 derajat seperti ini, dan dia nggak ada ankle tiltnya, nggak ada ya. Tapi buat pose-pose yang dinamis cukup sih kalau gue pikir. Dan ini pembandingnya kalau sama Studio Series Jazz ya. Jadi si Brawl ini gue pikir harusnya bagus kalau dia jadi leader kelas sih. Jadi ukurannya si Blackout ya. Nah ini dia si Blackout. Jadi kalau kalian inget scene saat si Jazz itu ngebelokin meriamnya si Brawl, dia kan tank ya, jadi gede banget gitu. Saat jadi mode tank juga kalau dibandingin sama mode mobilnya si Jazz ini, si Brawl masih terlalu kecil sih kalau gue pikir ya. Jadi kalau gue pikir si Hasbro tuh harusnya bikin si Brawl ini jadi leader kelas ya. Mode tanknya jadi lebih agak gede, dan mode robotnya juga bisa segede si Blackout ini. Tapi sayangnya dia cuma dibikin jadi Voyager ya. Ya tapi ya udahlah. Mungkin skalanya di film memang harus si Blackout yang lebih gede. Baik, kira-kira ini buat skala perbandingan robotnya. Gimana guys menurut kalian? Kalau kalian setuju, tulis di komen ya. Oke guys, gitu dulu review gua untuk Decepticon Brawl. Buat gua figur ini mandatory buat dibeli sih, karena buat melengkapin koleksi Decepticon dari Transformer Movie tahun 2007. Sekarang di pasaran harganya sekitar 450 ya, gue cek kemarin di Tokopedia. Tapi gue beli ini di harga 350-an, jadi lumayan ada korting 100.000. Walaupun dapat boxnya yang agak hancur, tapi figur di dalamnya masih solid banget dan masih kelihatan disegel ya. Gue nggak tahu apakah ini second atau gimana, tapi yang penting nggak ada kerusakan yang berarti. Dan setelah gue dapet figur ini dan gue lihat langsung, gue sama sekali nggak nyesel beli ini. Kalau kalian compare dengan versi knock-off-nya yang oversize, yang versi BMB, itu juga sekitar harga barunya 450-an juga sama. Tapi yang versi BMB itu selain oversize, dia juga ada sedikit retool juga. Tapi buat gue jauh lebih suka proporsi Brawl yang versi official. Oke, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa koleksi Transformer gue yang lain. Thank you guys. See you on my next video.